Selamat berjumpa kembali dalam buku Katekisasi Masa Kini. Kita memasuki pelajaran yang ke-9. Allah yang penuh rahmat memilih umatnya dan mengadakan perjanjian anugerah dengan mereka. Allah menyatakan rahmatnya kepada manusia berdosa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa rahmat Allah kepada Adam dan Hawa? Kejadian pasal 3 ayat 21. Yang kedua, apa rahmat Allah kepada Kain? Kejadian 4 ayat yang ke-15. Yang ketiga, ketika seluruh dunia dibinasakan dengan air bah, adakah manusia di dunia ini yang diselamatkan? Kejadian 6 ayat 8, ayat 14, ayat 18 sampai dengan ke-22. Keempat, ketika Sodom dan Gomora diruntuhkan, siapakah yang diselamatkan? Kejadian 19 ayat 16 bandingkan 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Allah mengadakan perjanjian anugerah dengan manusia. Dengan terjadinya air bah, Allah mengadakan perjanjian anugerah dengan Nuh dan keturunannya. Sebelum terjadinya air bah, Allah mengatakan bahwa Ia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh percaya kepada Tuhan dan mempersiapkan bahtera sesuai dengan perintahnya. Kejadian 6 ayat 18. Sesudah air bah diadakan perjanjian anugerah dengan segenap umat manusia. Kejadian 8:21 sampai dengan 22, pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Dengan perjanjian anugerah itu, Allah menjanjikan bahwa musim akan jalan terus dan Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk membinasakan seluruh dunia. Halaman berikut. Perjanjian anugerahnya ditandai dengan busur Allah di langit, yaitu pelangi. Perjanjian anugerah menetapkan perintah untuk manusia yang menerimanya, yaitu mengenai darah yang akan ditumpahkan. Perjanjian itu melulu berasal dari anugerah Allah. Tidak ada syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menerima apa yang dijanjikan. Perjanjian anugerah itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Allah memilih Abraham untuk mengadakan perjanjian anugerah dengan dia dan keturunannya. Allah memilih Abraham dan menetapkan keturunan Abraham menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Melalui bangsa ini Allah menyatakan diri kepada manusia. Allah mengkhususkan dan membedakan keturunan Abraham dengan semua bangsa lain, supaya dengan demikian jelas bahwa dialah Allah mereka. Selanjutnya Allah memberkati manusia melalui keturunan Adam. Yesus Kristus dilahirkan dari keturunan Abraham. Penelahan Alkitab. Bacalah Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan ke-14 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Yang pertama, apa janji-janji Allah kepada Abraham? Ayat yang kedua, apa yang harus dilakukan Abraham dan keturunannya? Kesimpulan, dalam perjanjian anugerah ada janji-janji Allah, tanda perjanjian, petunjuk hidup untuk orang yang menerima janji-janji itu. Perjanjian anugerah Allah kepada Abraham dijelaskan lebih luas dalam pasal-pasal lain. Kejadian 12 ayat pertama sampai ketiga, Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim dan Haran. Ia menuruti Allah sampai tanah yang ditunjukkan Allah kepadanya. Abraham beriman kepada Allah. Iman merupakan jawaban pengiyahan pertama dari janji-janji Allah. Lihat Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ke-10. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, kepercayaan Abraham kepada Allah diperhitungkan sebagai kebenaran pada ayat yang ke-6. Perjanjian anugerah disahkan dengan darah, ayat 9-10 bandingkan Ibrani pasal 9 ayat 18. Janji-janji Allah kepada Abraham dapat dibagi dua. Pertama, janji-janji untuk kehidupan di dunia ini, bangsa yang besar dan tanah Kanaan. Kedua, janji untuk kehidupan yang kekal, akulah Allahmu dan engkaulah umatku. Janji untuk kehidupan di dunia ini melambangkan janji kehidupan yang kekal, yakni adanya tanah perjanjian yang kekal atau surga, dan adanya keturunan Abraham secara rohani yang kekal. Semua orang percaya. Lihat Ibrani 11 ayat 11 sampai dengan ke-16, Galatia 3 ayat 7 dan ayat yang ke-16. Catatan, Allah memilih Abraham. Alkitab tidak menjelaskan mengapa Allah memilih Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Jelas bahwa dalam dirinya Israel tidak mempunyai apa-apa yang menarik bagi Allah. Israel bukan bangsa yang lebih besar atau lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Lihat Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Allah memilih Israel karena Ia menghendaki demikian. Ia hendak menaruh kasih-Nya kepada mereka, tidak ada penjelasan lain.
Allah memilih manusia yang dikasihinya. Dalam Roma pasal 9 dijelaskan bahwa bukan semua keturunan Abraham, lanjut halaman berikut, yang dipilih Allah. Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Roma 9 ayat 7. Ismail dilahirkan karena ketidakpercayaan Abraham kepada janji Allah, sehingga ia mengikuti saran istrinya dan mendapatkan anak dari Hagar. Lihat Kejadian 16 bandingkan Galatia 4 ayat 21 sampai dengan ke-31. Allah memilih Yakub bukan Esau, walaupun kedua-duanya sama anak kandung Ishak. Karena Allah mengasihi Yakub, pilihan itu telah ditentukan sebelum Yakub dilahirkan. Roma 9 ayat 10 sampai dengan ke-13. Allah mengadakan perjanjian anugerahnya selalu dengan orang pilihannya. Roma 8 ayat 29 sampai dengan ke-30 menegaskan bahwa Allah mengenal kita. Karena itu, Ia menentukan dan memanggil kita untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Untuk setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi, Paulus menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang dipilih dalam Kristus sebelum dunia dijadikan dan ditentukan menjadi anak-anaknya sesuai kerelaannya sendiri. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ke-5. Hal inilah yang menguatkan iman semua orang yang menerima perjanjian anugerah Allah. Kita disadarkan bahwa semua perjanjian anugerah itu mulai dengan Allah yang memilih. Sekali-kali bukan dengan kita yang memilih. Hal ini menjamin bahwa Allah akan memelihara iman kepercayaan kita sampai selama-lamanya. Tapi janganlah sekali-kali mengartikan salah ajaran Alkitab ini, seolah-olah Allah akan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Apakah mereka percaya kepada Yesus atau tidak? Alkitab tegas menuntun, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat yang ke-15. Hanya orang-orang benar percaya menerima Roh Kudus. Bandingkan Efesus 1, 13 dan 14. Dapat menganggap dirinya sebagai orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Kisah Rasul 13 ayat 48. Selanjutnya, dengan perantaran Musa, perjanjian anugerah Allah kepada bangsa Israel ditetapkan kembali. Selama 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir. Di situ keluarga Yakub seperti satu bangsa. Rupanya mereka mulai melupakan Allah yang telah memilih dan memanggil Abraham, bapa leluhur mereka. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Allah menyatakan diri kepada mereka sebagai Allah penebus. Ia mengulangi janjinya kepada bangsa itu dengan perantaran Musa. Penelaahan Alkitab. Ulangan pasal 7, 6-11 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, Allah memilih Israel sebagai umatnya, ayat 7 dan 8. Bukan karena apa? Yang kedua, apa sumpah yang diikrarkan Allah kepada nenek moyang mereka atau Abraham? Lihat Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Nomor 3, bagaimana Allah menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Lihat Kejadian 12 ayat 21 sampai 27, pasal 13 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang keempat, apa yang kita pelajari tentang sifat Allah dari janji-janjinya? Ayat ke-9. Yang kelima, apa yang seharusnya diperbuat Israel untuk menyambut kasih karunia Allah? Ayat yang ke-11, kesimpulan. Allah sementara setia pada janjinya yang telah diikrarkannya kepada Abraham. Dengan dibawanya bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mulailah babak baru dalam hidup ini. Untuk melepaskan mereka dari situ, Allah membunuh anak sulung Mesir. Anak sulung Israel tidak dibunuh, tapi anak domba mereka sembelih sebagai korban pengganti anak sulung mereka. Untuk selanjutnya, setiap anak sulung ditebus dengan darah anak domba sebagai peringatan bahwa bangsa Israel ada akan harga penebusan mereka. Ini merupakan salah satu aturan tentang korban persembahan yang diberikan Allah kepada mereka. Domba-domba dan lembu-lembu harus dipersembahkan kepada Allah untuk pengampunan dosa.
Darah binatang yang dikurbankan merupakan darah pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Kejadian 30 ayat yang ke-10. Darah itu mensahkan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Keluaran 24 ayat 3 sampai ke-8, Ibrani 9 ayat 18 sampai dengan ke-22. Semua kurban tebusan itu adalah melambangkan korban yang sempurna, sekali untuk segenap umat manusia dan untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus yang dengan rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus kita. Lihat Ibrani 9 ayat 13, ayat 14, Ibrani 10 ayat 4 sampai dengan ke-18. Demikianlah pelajaran yang ke-9. Shalom.